berjumpa lagi dengan Basni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah untuk mencari informasi bagaimana beliau-beliau mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolahnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno sudah menyempatkan waktunya untuk saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 yang akan melakukan wawancara. Wawancara ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Boleh ya Pak ya? Ini Pak, kan di setiap lembaga ya di sekolah kita itu kan pasti ada suatu kasus lah, dilema yang ada yang sering terjadi di sekolah. Nah, kira-kira di sekolah Bapak ini apa dilema yang pernah terjadi Pak? Yang namanya dilema pasti setiap tempat apa di sekolah dilema-dilema yang saya hadapi itu diantaranya ya dilema terkait dengan siswa, terkait dengan orang tua, bahkan dilema internal dalam bersama guru. Jadi dilema-dilema itu akan senantiasa muncul. Itu tentunya membutuhkan kebijaksanaan kita dalam memutuskan. Yang namanya dilema itu sesuatu yang sesungguhnya sama-sama benar, sama-sama penting gitu ya. Cuma kita harus melaksanakannya. Contohnya Pak, mungkin yang pernah benar-benar terjadi di sekolah ini itu dilema apakah yang berhubungan dengan murid atau yang berhubungan dengan dewan guru, barangkali boleh saya mengetahuinya Pak, satu saja kasus yang pernah terjadi. Ya, misalnya yang sehubungan dengan guru ya, dimana kita tahu sendiri ketika kita itu sekarang dalam suatu transformasi pendidikan di mana kita itu sebagai kita semua guru itu harus ikut berprogres, menguasai digital dalam rangka pembelajaran umum yang mengatakan mohon maaf ini terkait dengan guru-guru yang ini dan untuk motivasi mempelajari digital dengan pekerjaan mereka sendiri itu sementara kita dikatakan pada satu regulasi regulasinya semua yang tidak baru atau lama atau yang menjalankan itu harus sama. Di sini kita menghadapi dilema yaitu ya bagaimana kita menekankan pada mereka yang tergolong tua yang tidak mau bertransformasi terhadap digital untuk kepentingan pembelajaran. Jadi mungkin susah ya Pak. Nah sekarang dengan dilema seperti itu, Bapak sebagai pimpinan sekolah ya, artinya sebagai manajer sekolah ini apa keputusan apa yang akhirnya Bapak ambil untuk untuk menangani masalah ini yang berhubungan dengan kompetensi guru barangkali? Yang ketika kita menghadapi suatu masa-masa itu tentunya kita harus mendasarkan pada regulasi di mana regulasinya menunjukkan seperti itu, maka tidak boleh tidak dengan rasa tidak enak ataupun bagaimana ini kita harus terus menekankan guru untuk melaksanakan transformasi pembelajaran dengan penguasaan iptek dan pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait dengan digitalisasi. Cuma tentunya kita harus bersabar ya, sabar karena namanya transformasi itu adalah kesabaran, merubah sesuatu yang sebelumnya nyaman mereka melaksanakan kegiatan yang boleh dibilang harus
respon, restrain, yang ketika kita tidak bijak itu akan terjadi penurunan. Iya, pasti kan akan terjadi penurunan, apalagi mungkin ya guru-guru sudah zona nyamannya. Nah sekarang kan untuk itu, nah kemudian dari tujuan Bapak itu ya bersama bahwa ya harus akhirnya kan, karena mau tidak mau kita harus mengikuti zaman era pendidikan digital ya, harus digital. Nah sekarang langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak ambil untuk membuat kenaikan kompetensi pada guru tersebut, sehingga walaupun mereka itu belum mempunyai, istilahnya belum mengenal digital itu, beliau-beliau itu mau gitu Pak. Langkah-langkah sudah dilakukan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tentunya kita sosialisasikan dulu masing-masing sehingga dia paham bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan semata-mata saya atau arogansi saya selaku pimpinan, tapi memang itu adalah regulasi yang dilaksanakan oleh ASN dan tanpa pandang bulu, sehingga kemudian kita sampaikan tentang langkah-langkah yang lain dalam penguasaan digitalisasi itu melalui kegiatan IKT, melalui kegiatan kombel, dan bimbingan secara khusus kepada guru-guru yang mungkin masih mengalami masalah. Jadi sampai batuk ya Pak ya, saking beratnya larangan untuk menangani itu ya Pak ya. Jadi langkahnya adalah dengan kombel. Nah kemudian kan yang namanya digitalisasi tentu saja kan perlu ada sarananya gitu. Apakah Bapak juga mempersiapkan atau menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh guru-guru untuk kemajuan beliau-beliau ini di era digitalisasi ini? Ya pastinya kita mengharapkan sesuatu yang tekan tanpa dulu, tapi kita tidak masalahnya. Kayak ini bantu perangkat atau kita disediakan fasilitasnya. Yang penting di sini adalah kemampuannya. Sarana sudah disiapkan, kemudian juga mungkin kegiatan-kegiatan sudah disiapkan. Nah dari hal itu Pak, semuanya yang sudah Bapak lakukan untuk guru ini, apakah ada tantangan yang sangat yang sangat membuat dilema bagi diri Bapak sendiri di sini sebagai pimpinan sekolah? Tantangan yang menjadi dilema ini adalah ya tadi kesadaran, kembali kepada kesadaran masing-masing, apa yang saya sampaikan itu mereka sendiri untuk sekolah, untuk kemajuan pendidikan. Namun kadang-kadang mereka itu masih tergantung dengan kontrol dan pengawasan. Ketika tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan atau tidak dimonitoring secara penuh kegiatan literasi mereka, kegiatan belajar mereka dalam hal penguasaan juga, pembelajaran anak-anak di sekolah harus berbasis pada IKM juga, itu masih tergantung dari kontrol dan pengawasan. Jadi masih untuk itu masih ada tantangannya ya Pak. Tantangan tentu saja mungkin dari diri beliau-beliau sendiri mungkin ya Pak ya, begitu ini. Kemudian Pak itu sudah kan masih ada tantangan. Apakah ada kegiatan sudah terjadwal supaya ya seperti yang Bapak tadi sebutkan bahwa harus ada kontrol, harus ada evaluasi, itu apakah sudah tertata dengan rapi di sini, misalnya kegiatan-kegiatan itu sudah terjadwal dan sudah dilaksanakan? Kalau secara terjadwal memang kita belum, kalau masalah rapi itu belum rapi, namun alhamdulillah beruntung kita di tahun 2023 itu seiring dengan beban kita yang berat dalam rangka pengisian SKP PNN itu sangat
dituntut untuk berprogres di dalam pembuatan SKP di PMN. Kemudian juga di situ kita terbantu untuk bagaimana penerapannya itu selaras dengan apa yang kami harapkan di sini. Apa yang kita harapkan di sini, dan di antara langkah-langkah dalam kegiatan yang harus kita laksanakan melalui PMN itu ada penjadwalan. Kapan kita diskusi, kapan kita melakukan pemantauan atau monitoring, sehingga itu sangat membantu. Maka yang meskipun belum rapi sesuai dengan SOP, setidaknya kita mengacu dengan format dan yang disampaikan melalui PMN. Jadi dari kegiatan ini dari program-program menaikkan literasi digital pada Dewan Guru itu terbantu dengan program pemerintah, yaitu dengan adanya hacking di PMN ya Pak ya. Satu lagi, apakah pengambilan keputusan itu juga membuat beban bagi guru-guru Pak? Ya, tentunya mengambil keputusan itu menjadi beban. Tapi kalau dihitung dengan suatu jam kerja mereka itu, mereka justru akan mendapatkan suatu kegiatan setelah kegiatan pembelajaran sampai dengan habisnya jam kerja. Secara umumnya kita kegiatan pembelajaran di sekolah itu kan dari jam 7 sampai dengan jam 12. Sementara jam kerja mereka itu kan sampai dengan jam 14. Menghabiskan masa waktu di sekolah itu mereka justru mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif yang tidak dibawa ke rumah, tapi dilaksanakan di sekolah untuk sambil menunggu kegiatan absen pulang. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari keputusan yang Bapak ambil itu ada mungkin dijalankan juga benar ya Pak ya, karena akan ternyata meningkatkan kesadaran kepada guru-guru, walaupun mungkin tekanannya mungkin sedikit. Iya. Ya, sedikit tantangan ya. Terima kasih. Tantangan karena apa? Mereka sudah terbiasa ketika selesai KBM pulang. Dengan namanya Pulang kembali absen kapan. Tapi ketika dengan adanya seperti ini, mereka harus tetap berada di sekolah sampai dengan jam 14 yang sebelumnya mereka itu di antara jam 12 sampai dengan jam 14 atau lebihnya itu telah mereka susun kegiatan-kegiatan lain di rumah sekolah. Terima kasih Pak Fatmo sudah berbagi ilmunya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran dan mudah-mudahan menjadi pemimpin seperti Pak Fatmo. Terima kasih sekali lagi Bapak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sekali saya sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus yang ada di sekolah. Bu Haji, di sekolah ini kan setiap suatu lembaga ataupun dinas itu pastilah akan terjadi hal-hal atau kasus-kasus yang sering mengiringi langkah-langkah sebagai seorang pemimpin. Nah, kira-kira Bu, kasus-kasus yang pernah terjadi di sini itu apa saja ya Bu ya? Baik, terima kasih Bu. Sebetulnya saya merasa tersanjung ini ya kedatangan calon guru penggerak. Setidaknya saya bisa belajar gitu kan, karena saya merasa sebagai seorang kepala sekolah itu kan belum tentu sudah menguasai segalanya. Dengan kedatangan guru penggerak, calon guru penggerak, mudah-mudahan saya nanti mendapatkan ilmu dari Ibu dan sama-sama sharing tentang dunia pendidikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Saya pribadi sebagai seorang kepala sekolah tentunya sering mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Itu kita sering adakan komunikasi dengan guru pendidikan agama dan guru pekerti
kaitannya dengan kejadian-kejadian sehari-hari. Ini yang paling signifikan Ibu, saya sering melihat anak-anak ini melakukan mengabaikan peraturan sekolah. Kadang ada anak yang sering melakukan mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, itu sering juga ada. Masih beberapa anak yang anak kecil tentunya. Untuk anak-anak yang dewasa kelas atas itu sudah diminimalisir. Tetapi untuk anak-anak yang usia kelas 1 sampai kelas 3 ini masih ada saja. Kemudian ada anak untuk kadang berbicara tidak sopan itu mungkin pengaruh dari lingkungan rumah dibawa ke sini. Padahal kalau di sekolah itu kita sudah betul-betul menganalisis anak supaya anak itu semuanya menjadi anak yang beretika, beradab seperti itu. Kemudian ada yang kejadian-kejadian saat ini yang sedang kami tangani itu tentang ada beberapa anak merusak fasilitas sekolah. Berarti termasuknya itu mungkin sudah bukan ke rujukan moral ya. Iya. Kalau yang tadi seperti anak berbicara kurang sopan atau kemudian anak mengambil barang itu kan tidak boleh, itu sebuah rujukan. Nah, berarti itu sudah termasuk ke dalam dilema etika ya Bu ya. Mungkin Ibu agak sulit juga untuk mengambil sebuah keputusan bagaimana tindakan yang harus diberikan kepada anak-anak tersebut. Nah, kan sudah terjadi, kemudian apa keputusan apa yang akhirnya Ibu ambil dari keputusan itu? Tetapi sebelum ke keputusannya, boleh Ibu ceritakan bagaimana kejadiannya sehingga anak-anak itu bisa merusak lingkungan sekolah? Iya Bu, awalnya anak itu kan banyak yang senangnya main bola ya Bu ya. Kita sadari kalau anak laki-laki kebanyakan senang sekali main bola. Dari peraturan sekolah, kalau setelah pulang sekolah itu pintu gerbang sudah kita kunci Bu. Kita tutup sehingga anak yang bermain bola di jam-jam di luar jam sekolah itu ada larangan. Awalnya kami memberikan peluasan kepada mereka boleh melakukan atau main bola di halaman sekolah dengan syarat tidak merusak fasilitas sekolah gitu. Awalnya seperti itu, tapi berjalannya waktu, namanya juga anak ya, dengan keegoan dia ingin main bola pada sore hari, akhirnya kebanyakan itu lewat jalan belakang, pagar belakang. Waktu itu kalau depan itu sudah dikunci tentunya, kalau dari belakang mungkin karena CCTV tidak mengarah ke sana, akhirnya mereka dengan merusak pagar. Awalnya kita tidak tahu bahwa pagar itu rusak, tapi setelah ada guru waktu itu sedang beres-beres di belakang, ternyata melihat kok pagarnya roboh gitu Bu. Padahal itu kan terbuat itu ya dari besi yang dilas gitu ya. Kok sampai seperti itu? Nah, kami mengadakan atau mengambil keputusan bahwa nanti kita dalam pembiasaan atau budaya sekolah pagi hari kan biasanya dikumpulkan di lapangan itu, di lapangan di halaman sekolah kita adakan acara Asmaul Husna, sekarang yang sedang booming itu metode Kauli. Kemudian setelah itu kita adakan pendekatan kepada anak-anak. Dengan anak-anak kita beritahu mereka ternyata sekolah ini sudah ada kerusakan. Itu kejadiannya, kami tidak tahu kapan kejadiannya, dan mereka awalnya tidak ada yang mengaku, tapi kita dengan upaya memberikan gambaran bahwa dalam segitiga restitusi itu diantaranya itu ada yang namanya menstabilkan identitas, menstabilkan identitas. Di sana saya bersama guru-guru memberikan kepada mereka itu bahwa kita semuanya juga pernah merasa bersalah gitu. Pernah merasa bersalah, dan kesalahan itu tentunya dibuat dengan berbeda-beda tergantung dari sifat dan tingkat kesukaran anak melakukan kesalahan itu ya. Ternyata setelah kami menggambarkan itu mereka ada yang mengaku gitu, iya Bu, saya melakukan. Mungkin tidak sendiri ya, karena itu kan besi ya, mungkin dorongan itu pasti dorongan dari beberapa anak. Akhirnya dari kami juga memberikan motivasi kepada mereka untuk berkata jujur. Akhirnya pada bermunculan, nah saya bu,
ada 5 anak Bu. Dari lima anak itu kita kumpulkan, kita beri motivasi setelah kegiatan pembiasaan di sekolah itu sudah selesai. Kita memberdayakan guru pendidikan agama Islam Bu di sini, dijadikan guru BK karena memang di sekolah tidak dengan BK ya Bu ya. Dia memberdayakan guru pendidikan agama Islam. Kita masuk ke ruang BK dengan konseling, dan anak-anak itu semuanya setelah memberikan kita bahwa kita semuanya pernah melakukan kesalahan, mereka menjadi oh iya kita itu memang ini adalah salah, tapi salahnya itu kan pasti ada solusi bagaimana kita untuk memperbaikinya, sehingga validasi tindakan yang salah tadi, anak diberikan waktu untuk menemukan kesalahan pada dirinya dan memberikan masukan kepada kita apa solusi yang terbaik. Jadi bukan dari kita Bu. Jadi kita memberikan kepada kalau begitu anak-anak apa ya solusinya nih dengan kejadian pagar sampai roboh begitu. Kita harus mengganti Bu bilangnya. Bukan dari kita, bukan dari guru yang mengatakan. Kita harus mengganti Bu begitu. Setelah mereka mengatakan itu, jadi bagaimana cara menggantinya? Kita nggak punya uang Bu. Jadi kalau begitu saya siap Bu untuk bilang ke orang tua, nanti orang tua suruh ke sini. Gitu. Nah seperti itu yang mereka katakan, dan rata-rata semuanya mengatakan seperti itu 5 anak. Akhirnya anak-anak izin kepada wali kelasnya untuk pulang sebentar, menemui orang tuanya masing-masing, dan hari itu juga orang tuanya datang ke sekolah. Akhirnya kita tidak melakukan penekanan kepada mereka harus sekarang, tapi mereka sendiri yang Bu, anaknya hari ini aja Bu, mumpung abah ada di rumah, kata yang satu ya iya Bu, bapak dan ibu ada di rumah. Maka terjadilah kegiatan pertemuan antara kami selaku pihak sekolah dengan orang tua. Dari orang tua tersebut setelah datang kami adakan musyawarah. Bapak dan ibu memiliki anak-anak yang jujur, yang mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahan itu. Jadi mau nggak, silakan, kita komunikasi Bu, adakan komunikasi dengan orang tua. Silakan, yang menentukan orang tua sendiri. Kita hanya mendampingi mereka tengah-tengah untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi untuk guru BK atau guru pendidikan agama Islam itu langsung mengutarakan hal-hal yang terjadi di sekolah, dan mereka mengerti dengan keadaan itu. Mereka sepakat dengan syarat kepada anak-anak itu diberikan orang tua mau memperbaiki dengan syarat anaknya itu mau menjadi anak yang baik, tidak terjerat lagi merusak fasilitas sekolah. Jadi ini sudah sangat lengkap sekali ya Bu ya. Jadi dari tindakan itu ibu berarti udah mengambil keputusan bahwa ya tetap bahwa pagar itu memang harus diganti, tetapi dengan langkah-langkah restitusi itu. Artinya pendekatan dari hati ke hati anak itu supaya dia bisa mengungkapkan sikap jujurnya. Kemudian juga langkahnya tadi dengan anak mengakui, kemudian juga dengan pendekatan kepada orang tua yang sudah ibu lakukan. Nah, tetapi Bu, dari sini dari itu yang sudah ibu lakukan, apakah anak-anak itu kemudian dilarang untuk bermain bola atau bagaimana? Karena tadi kan merusaknya itu karena dia ingin bermain bola. Ya baik Bu. Peraturan memang yang tadi saya katakan bahwa dilarang bermain bola di luar jam ya Bu ya, di luar jam. Tapi dengan adanya tindakan seperti itu, karena anak memang ada hobi ingin main bola, kemudian tatkala mencari lapang, terus terang saja di lingkungan kami tidak ada lapang bola. Ada juga futsal itu harus membayar. Jadi salah satunya yang gratis itu di sekolah. Sehingga kami tetap peraturan itu Bu, tidak main bola itu di luar jam sekolah, karena memang yang ditakutkan itu ya awalnya merusak gitu Bu ya, merusak fasilitas sekolah. Tapi setelah ada komitmen dari orang tua seperti itu dan berjanji tidak akan melakukan hal yang seperti itu, ya saya terbuka Bu dengan masyarakat, silakan, tapi dengan syarat tidak melalui atau meloncat pagar, tapi menghubungi penjaga sekolah. Penjaga sekolah silakan bilang pinjam kunci, sehingga nanti yang pinjam kunci itu kita tahu, oh iya anak ini yang tadi sore main bola,
tak kala ada kerusakan lagi terjadi, sehingga nanti kita bisa mendeteksi, oh ini yang main bola tadi sore ya kerusakannya ini, jadi yang kita sudah terpusat ke sana. Jadi kalau misalnya tidak main bola tanpa seizin penjaga sekolah tidak akan diberikan, karena mereka sekarang kita sudah pasang CCTV juga Bu, nanti kita ketahuan siapa barangkali yang melanggar aturan sekolah itu, yang loncat pagar kemudian main seenaknya, itu seperti itu yang sudah kami lakukan. Berarti dari itu berarti ada hal-hal efektif ya Bu ya untuk membuat sebuah peraturan itu ditaati. Hal-hal efektif yang sudah Ibu lakukan itu tadi bahwa dengan memberikan kesadaran, kemudian memberlakukan peraturan untuk mengambil sebuah keputusan supaya anak itu tetap bermain bola tetapi tidak merusak fasilitas sekolah. Nah kemudian Bu, apakah pada saat Ibu mengambil sebuah keputusan yang sudah Ibu lakukan kepada anak-anak itu ada hal-hal yang menjadi sebuah tantangan untuk kasus-kasus yang sudah terjadi? Apakah ada tantangannya Bu? Kan waktu tadi ya Bu ya, dengan orang tua kemudian anak-anak juga, tantangannya kira-kira apa yang pada saat Ibu lakukan itu terjadi? Baik Bu, tantangannya itu biasanya kita dari pihak lain ya Bu ya. Contoh misalnya alumni sekolah itu, alumni itu kadang mungkin rasa memilikinya sedikit pudar ya Bu ya. Sebagian tapi tidak semuanya, hanya oknum-oknum kita katakan. Oknum alumni kadang-kadang mengajak anak-anak yang masih statusnya peserta didik, mereka merayu dengan cara, yuk kita main bola, udah loncat pagar saja gitu. Tantangannya sebenarnya dari alumni. Pernah kejadian waktu beberapa bulan yang lalu, kita terlihat dari CCTV alumni itu pada loncat pagar di sana, pada main gitar di halaman itu. Akhirnya kita bekerja sama, kita melalui lurah desa kemudian mengumpulkan orang tua alumni tersebut. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada komunikasi, para orang tua alumni juga sekarang sudah mendukung bahwa komitmennya adalah yang namanya alumni tetap tuh masih merasa ada embel-embel di dadanya, di pundaknya itu dinamakan alumni SD Negeri 2 Cilandak Lor ya Bu ya. Di sana tentunya yang namanya alumni bukannya merusak tapi harusnya membangun sama-sama supaya SD yang dulu pernah mereka belajar di sini itu supaya membanggakan guru-gurunya, mereka turut juga ikut andil. Yang pertama intinya menjaga sekolah dan sama-sama supaya sekolah ini bisa maju ke depannya. Jadi ada sekarang kan sistem ini komunikasi alumni juga alhamdulillah sudah terbangun, dan alhamdulillah untuk alumni juga sering mengadakan kegiatan yang kaitannya untuk kemajuan sekolah. Jadi ada ya Bu ya tantangannya, terutama mungkin dari luar. Nah di sini, nah dari tantangan-tantangan itu, apakah pada saat mengambil sebuah keputusan itu untuk supaya tadi alumni itu merasa memiliki, apakah sudah tertata dengan baik atau terjadwal baik untuk menyadarkan, memberikan kesadaran kepada siswa maupun mungkin memberikan kesadaran selain alumni mungkin lingkungan sekitar? Apakah sudah ada Bu jadwal dengan waktu tertentu, misalnya dengan per bulan atau per minggunya? Jadi sekarang ada keluarga alumni ya, namanya keluarga alumni itu ada grup WA-nya sudah terjadwal. Mereka sering mengadakan kalau waktu-waktu libur itu mereka sering kesini Bu. Dan sekarang anak-anak alumni itu banyak yang ikut mengembangkan ekstrakurikuler juga di sini, sehingga program yang setiap minggu ada kegiatan ekstrakurikuler mereka ikut di dalamnya, melatih TCD juga. Sekarang sedang gerakan awal untuk SDN 2 Cilandak Lor ini ingin ikut seperti SDN Cilandak Lor 1 ada namanya TCD, Tentara Cilik Termahir, dan insya Allah itu alumni juga ikut di dalamnya, ikut andil di dalamnya, dan program-program yang setiap 1 bulan sekali mereka kumpul itu juga sekarang lebih intensif lagi, karena 1 minggu ikut kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sudah sangat
baik ya Bu ya, sudah tertata, sudah terjadwal baik dengan untuk kalau yang di sekolahnya Bu, untuk yang di sekolahnya khusus untuk anak-anaknya gitu. Kalau anak-anak itu sudah pasti dari program pembiasaan tiap hari ya Bu. Sebelum masuk sekolah itu mereka dikumpulkan apel pagi. Setelah apel itu ada pembiasaan khusus Asmaul Husna, kemudian baca tauni, kemudian kami kembangkan juga literasi dan untuk kegiatan untuk anak yang beradab, contohnya dari sholat duha seperti itu kita lakukan. Apalagi sekarang alhamdulillah setelah melalui bantuan dari pemerintah desa kami membuatkan musola Bu, alhamdulillah musola seperti itu anak yang biasanya di halaman sekolah kalau hujan tidak melaksanakan sholat duha, alhamdulillah sekarang sudah ada musola, mereka sudah melakukan. Jadi program kami itu selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk perbaikan nilai-nilai pribadi mereka seperti dalam norma agama seperti itu, Menumbuhkan integritas tinggi kepada anak-anak. Nah, kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan itu berjalan dengan semestinya di sekolah ini? Iya Bu. Ya terus terang saja kalau sesuatu itu kan jika tidak ada bantuan dari orang lain tentunya tidak maksimal itu pelaksanaan. Tentunya di sini yang sangat berperan yaitu adalah yang tadi saya katakan memberdayakan guru PAI dan guru PKT itu sebagai guru BK. Itulah yang nanti akan mempermudah membantu kita dalam melaksanakan kegiatan konseling pada anak-anak. Kemudian ditunjang juga komunikasi yang interaktif dengan orang tua itu sangat kami lakukan dan itu akan mempermudah juga suatu kebijakan itu akan didukung oleh mereka itu seperti itu Bu. Kemudian tentunya kita tidak meninggalkan stakeholder yang ada mendukung kegiatan di sekolah, tentunya itulah yang akan mempermudah suatu kegiatan atau keputusan yang nantinya kita akan bersama membangun bersama dengan komitmen bersama sesuai dengan visi misi yang kita buat di sekolah ini. Jadi itu yang sehingga kasus yang tadi bahwa pagar itu rusak sekarang sudah baik Bu. Iya, alhamdulillah sudah dilas lagi. Anak-anak masih bermain bola Bu. Masih tapi dengan izin dari penjaga sekolah, tidak loncat lagi. Sekarang ya, jadi sudah timbul kesadaran dengan kerjasama mungkin orang tua juga selalu memantau. Iya. Jadi kasus-kasus yang tadi terjadi bahwa perusakan pagar sekolah itu sudah diperbaiki dengan orang tua, ya, kemudian juga peraturannya sudah dijalankan ya Bu ya. Anak sekarang sudah mentaati mungkin mentaati peraturan, tidak lagi melompat pagarnya sudah baik. Anak juga artinya kemampuan anak juga selalu biasa dengan masih tetap bermain bola sehingga semua program berjalan dengan baik. Baik sekali Ibu, sudah langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan itu sebuah pembelajaran bagi saya, sebuah penemuan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak harus dengan secara kaku. Ternyata ada restitusi dengan pendekatan baik kepada murid maupun kepada orang tua sehingga hasilnya sangat baik seperti yang ada di SD Cilandak Kulon ini. Terima kasih sekali lagi Bu Haji atas waktunya, pemberian pencerahan-pencerahan bagi saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bisa ditiru oleh saya. Sama Bu, dan juga perlu ya seperti ini, jadi kita bisa sharing adalah orang-orang hebat. Saya salut sama guru penggerak yang sama-sama dipikirkan untuk memajukan lebih baik lagi pendidikan di Indonesia. Kita selalu mendukung program pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih sekali lagi waktunya Bu Haji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.